Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu pastikan kalian sehat-sehat semua ya nak. Walaupun kita masih belajar daring, kita harus mengikuti pembelajaran dengan sukacita dan dengan semangat ya nak. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang fabel. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.15 menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca ataupun didengar. Kita perhatikan pengertian fabel merupakan cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter-karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mewakili karakter-karakter manusia dan diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti hanya manusia. Fabel diceritakan bukan dengan tujuan menghibur semata, melainkan juga sebagai media pendidikan moral yang di dalamnya terkandung nilai luhur, yakni pengenalan tentang budi pekerti. Kita perhatikan juga ciri-ciri fabelnya. Yang pertama, fabel mengambil tokoh binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam ataupun hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang kelima, ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimat naratif ataupun peristiwa. Lalu, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Lalu, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, seperti bahasa percakapan. Unsur intrinsik fabel. Ada tema, yaitu ide atau juga gagasan inti dalam sebuah cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh, atau menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Yang kedua, tokoh. Orang atau hewan menjadi pemeran atau pelaku utama dalam cerita, seperti tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Contoh tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, menjadi pusat cerita, seperti menggerakkan jalan cerita. Lalu ada penokohan. Pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis ataupun disukai, atau juga tokoh antagonis ataupun yang dimaksud yang tidak disukai. Lalu ada watak tokoh. Suatu hal yang digambarkan watak atau sifat karakter suatu tokoh. Karakter tokoh dapat digambarkan dengan seperti baik, jahat, pemalas, berani, tanggung jawab, ataupun dan lain-lain. Selanjutnya unsur intrinsik fabel, latar. Tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam sebuah cerita. Jenis latar diantaranya latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif,
dan menggunakan ragam percakapan. Contohnya bukan menggunakan bahasa formal, melainkan menggunakan bahasa sehari-hari. Sudut pandang. Posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama diceritakan oleh kata ganti aku, saya, atau kami. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ganti nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Lalu yang terakhir unsur intrinsik fabel, yaitu amanat, pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Mari kita saksikan video cerita fabel. Hai semut. Dasar sombong. Hai semut. Ih, benda apaan ini? Bisa bergerak-gerak aneh. Kasihan ya, nggak bisa bergerak bebas seperti aku, hanya bisa bergerak di tempat. Tolong. Hai semut. Aku adalah poma yang dulu kamu ejek. Tapi sekarang aku sudah bisa terbang bebas loh. Kemana aja yang aku inginkan. Maafkan aku, kupu-kupu, atas semua perkataanku yang telah menyakitimu. Maukah kamu menolongku? Baik, setelah kalian tonton kisah semut dan kepompong, kita akan membahas unsur intrinsik kisah semut dan kepompong. Yang pertama, tema, yaitu tolong-menolong. Yang kedua, tampak jelas tokoh dan wataknya, yaitu kepompong dan semut. Kepompong memiliki watak yang baik hati dan suka menolong, dan semut ialah memiliki watak yang sombong. Adapun alurnya yaitu alur maju, karena di setiap kalimat per kalimat, paragraf per paragraf menceritakan untaian cerita yang selalu maju. Latar tempat di hutan lebat. Latar suasana, panik saat terjadi badai. Latar waktu, di suatu malam, hingga pada suatu malam, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Adapun amanatnya yaitu kita tidak boleh saling menghina walaupun diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Adapun sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga pengamat. Karena si pengarang dalam cerita menceritakan tentang semut dan kepompong, tentang permasalahannya, detail dengan latar belakang dan diceritakan si penulis.